Jadi sebenarnya yang namanya sexual intercourse itu terjadi bukan hanya karena faktor karena dia kedekatan atau apa, bisa juga memang semua sekedar hormon aja. Lo cowok kan? Insya Allah sih juga. Gue kadang-kadang tergantung kebutuhan sebenarnya. Yo semua ya, selamat datang di channel X4 Chris. Ya kali ini di segmen gue something. Ini gue lagi ada Morisa lagi nih. Udah lama Mor, lu nggak ada di channel gue? Setahun. Masa sih? Lebih kayaknya sih. Ya terakhir kita ngomongin masalah tarot. Nah kalau sekarang kita ngomongin apa nih? Tapi makan cumi lagi kan? Insya Allah ya. Insya Allah loh. Insya Allah. Ya nggak, gue cuma mau ngomongin bahas masalah mindset sih, mindset dari perspektif perempuan dan seorang cowok. Oke, lo cowok kan? Insya Allah sih juga, gue kadang-kadang tergantung kebutuhan sebenarnya. Hus. Nggak, karena menurut gue ada yang menarik dari mindset perempuan menurut gue. Nggak tahu. Kita ngomongin masalah mindset tentang berhubungan. Gitu kan saat dia tanyanya gitu-gitu nih ya. Mau curhat. Kagak curhat. Lanjut. Gue nggak kayak teman kita yang satu itu. Ya kan kayaknya di channel sebelumnya udah curhat tuh masalah ghosting. Gue nggak bakal gitu kan ya. Ya jadi yang gue pingin bertanya sama lo adalah cewek ini setahu gue punya pola pikir yang ajaib nih menurut lo. Menurut gue yang ajaibnya adalah ketika mereka belum menjalin satu hubungan, pasti jaga jarak, pasti ada boundaries. Tapi begitu mereka udah menjalin satu hubungan, mereka melepas boundaries itu tuh. Dan lucunya lagi kalau misalkan mereka udah pisah, mereka akan ungkit-ungkit tuh. Wah dulu si A udah gue kasih ini. Emang kalau dari pihak laki nggak ngungkit? Kalau laki sih nggak pernah ungkit sih. Masa? Sumpah, kalau gue sih nggak pernah mungkin. Ya kalau gue nggak tahu laki luar sana, tapi setahu gue kebanyakan laki, setahu gue nggak ungkit kayak gitu sih. Ya, waduh, dia udah buka nih. Berarti dia ada sesuatu nih kalau udah buka nih. Oke. Ya. Ya kalau laki tuh nggak pernah ungkit. Paling kalau jeleknya laki sih setahu gue kalau kayak begitu selalu bilang yang rugi ceweknya ini gitu loh. Ya kenapa gue diputusin, kenapa gue ditinggalin gitu loh. Ya makanya gue di sini berusaha tidak memihak sih. Makanya gue nyanyi santai. Lu kok kayak merasa mau diserang sama gue? Relax. Gue bukan diserang lu, gue takut diserang netizen. Oh iya. Dia Gitu. takut diserang sama cewek-cewek yang udah pernah sama dia. Enggak juga. Iya kan? Tuh, kita lagi diliput juga guys di sebelah sana. Halo semua. Ya jadi kalau menurut versinya ini mau versi serius atau versi gimana nih? Jadi kalau menurut aku secara psikologis ya, secara psikologis itu kan yang namanya berhubungan itu kan berarti kita membuka pintu untuk orang itu masuk ke dalam istilahnya rumah kita. Jadi siapapun yang pernah menjadi istilahnya nih menurut cerita kamu itu, jadi karena kita membuka pintu bagi diri kita sendiri. Artinya orang itu pernah menjadi tamu. Dan kalau kamu ngomong boundaries ya jelas aja boundariesnya semakin nggak ada jarak dong, gitu. Tapi kalau dari sisi aku sebagai seorang meditation guide gitu itu adalah kamu membuka sebuah hal yang memang itu berhubungannya kan, namanya berhubungan itu dia nggak cuma fisik. Jadi di situ harus ada pasti ada soul connection sama mind, ya kan? Aku nggak tahu nih, menurut kalian mungkin enggak itu cuma fisik aja. Jangan main-main dengan yang namanya sexual intercourse ya. Ini aku mention bener-bener ini sexual intercourse itu adalah sesuatu yang memang kamu open semuanya. Kalau memang menurut kamu itu cuma body aja, itu nggak mungkin. Mind kamu pasti punya memori. Terus satu lagi kamu ada soul connection. Serius kan jawabannya? Ya nggak apa-apa, justru itu yang penting gitu. Itu justru yang perlu. Dan terus gimana? Ya nggak, menurut gue lucu aja menurut gue, maksudnya. Kenapa lucu? Ya nggak, maksudnya. Jadi menurut kamu manusia itu connectionnya dari mana kalau kamu tidak? Nggak, maksud gue kalau misalkan lo emang belum into deep relationship, menurut gue ya harusnya lo nggak. What do you mean by into deep relationship? Ya maksudnya kalau emang lo nggak terlalu serius banget gitu loh, ngapain lo
melakukan misalkan lah kontak fisik segala macam. Langsung aja, iya langsung aja. Gitu Iya. Jadi sebenarnya yang namanya sexual intercourse itu terjadi bukan hanya karena faktor karena dia kedekatan atau apa, bisa juga memang semua sekedar hormon aja, bisa juga sekedar karena memang apa ya mereka juga sudah dewasa dan punya fisik yang cukup dong pastinya gitu. Jadi kamu nggak bisa bilang seperti itu karena setiap orang case-nya berbeda-beda. Tapi mostly begitu. Mungkin sih. itu berlaku buat dirimu sendiri. Gue sih belum pernah sampai ke situ sih. Being honest aja gue belum gitu. Cuman mostly kebanyakan yang curhat sama gue begitu gitu. Gila lu, gue udah ngasih gini. Ya, terus kenapa lu harus putus kalau gitu kalau lu ngerasa dirugikan? Iya, jadi sebenarnya ini adalah curhat dalam bentuk yang berbeda. Oh enggak sih. Gue sih tidak pernah begitu. Jadi pada dasarnya begini, ketika ada seseorang merasakan kedekatan, pasti mereka ingin berdekatan secara fisik, nggak mungkin enggak gitu. Dan ketertarikan itu mungkin yang satu memang dari fisik aja, mungkin yang satu dia udah jatuh cinta secara mind, mungkin yang satu memang dia ada soul connection. Jadi semuanya sangat variasi. Jadi ketika kamu merasa nanti terus dia jadi apa sesudahnya jadi lebih dekat, ya wajar gitu kan. Apalagi yang kamu khawatirkan, udah pasti lah. Terus ini kenapa? Ada bonding. Kenapa? Ini kartunya ada yang terjadi kalau sexual intercourse itu ada di sini ada 9 cups. Artinya ada bonding yang kuat. Arousal di dalam diri sendiri. Ya apa sih kamu sebutnya, orgasm atau apa ya? Ini ada ambition di sini. Ambisi. Ya, ambition api artinya spark. Terus api di satu sisi, kalau tadi Chris bilang di sini ada apa? Sesudahnya terjadi sesuatu yang gak enak. Ya harus sabar. Artinya apa? Karena sebuah connection itu tidak bisa diikat sekedar dengan sexual intercourse. Oke. Kamu benar. Hanya dengan menurut kamu kan itu harusnya kalau udah serius gitu kan. Sementara tidak selalu hal tersebut hanya bisa diikat dengan sebenarnya sexual intercourse memang tidak bisa mengikat. Tapi ada hal-hal yang lain. Ya, menurut gue sih itu gitu. Itu kalau dari Terus apa lagi? Hah? Ya, menurut gue itu yang menarik di situ maksudnya. Terus apa lagi yang masih kamu kepo? Enggak, ya banyak sih sebenarnya. Ya itu aja salah satunya kenapa harus disesali. Wanita tuh gampang menyesali sesuatu loh. Itu yang menurut gue lucu gitu. Kayaknya chapter kamu di kehidupan ini adalah mempelajari. Ini menurut gue sih karmiknya dia nih. Karmik itu apa? Karmik itu apa? Kehidupan ini adalah mempelajari wanita itu seperti apa dan harus di-treat seperti apa. Enggak juga, cuman di sini buat tentang balancing emotional gitu. Jadi di sini ada kartunya temperance gitu. Jadi gimana sih caranya mereka tuh don't try to understand woman. Gue tidak coba mengerti secara perasaan, tapi gue mencoba mengerti pola pikir. Sebenarnya gini, kalau kamu pengen ngerti itu ada banyak buku yang bisa kamu baca. Sebenarnya nggak susah sih, ada beberapa buku misalnya yang kayak apa. Nanti ada rekomendasinya tuh ya, kita tulis di deskripsi aja. Gue lupa itu bukunya itu sebenarnya menjelaskan secara biologis perbedaan antara perempuan dan laki-laki gitu ya. Tapi kalau misalnya untuk hal seperti ini ya itu sangat apa ya, sangat subjektif banget gitu sih. Ya soalnya kan selama ini kan yang banyak disalahkan pihak laki nih di luar sana. Sebenarnya gini, karena laki tuh brengsek, laki gini. Sebenarnya kan kalau dipikir ya kalau lu emang mau pertahanin ya kenapa lu nggak pertahanin, kenapa lu harus nyari laki gitu. Oh gitu. Ya lu nggak jelas sih, mungkin lu nggak jelas. Hah? Dalam perjalanan ya sebuah relationship itu udah pasti naik turun ya kan. Ada kedekatan kemudian ada jarak itu karena kalau kita blended dua energi itu kan pasti ada, mereka harus menyisakan ruang. Kalau ruangnya nggak pas atau yang satu serakah banget ya pasti terjadi pergumulan di situ kan kayak gitu. Oke. Jadi kalau dirimu nggak siap dengan berbagi ruang di dalam diri sendiri, lo nggak usah berpasangan aja, istilahnya seperti itu. Tuh, berarti harus itu kuncinya guys. Jadi yang belum punya pasangan mungkin kalian belum membuka diri atau bersedia membagi space. Nah itu. Dengan si orang tersebut atau siapapun itu. Nah kalau dari lo nih misalkan di luar sana, ini kan sampai tadi ada yang depresi sakit jiwa loh, karena putus cinta. Menurut lo kalau menghadapi seperti itu gimana? Putus cintanya kenapa dulu?
ya kita ngomong general lah, mungkin falling into the deep in love, mungkin terlalu mencintai tapi akhirnya bertepuk sebelah tangan mungkin. Kata-kata yang disebutkan terlalu mencintai menurut saya itu adalah konotasinya masih luas banget. Jadi kalau menurut gue bukan terlalu mencintai, tapi artinya dia bener-bener kayak too much expectation. Jadi kan kita juga udah dikasih tahu ya bahwa ekspektasi kepada manusia lain itu sangat rentan sifatnya. Jadi boleh aja tuh kita misalnya suka banget sama seseorang atau gimana, but do not expect mereka will treat the same. Itu yang lebih penting supaya kalian bisa lebih sehat untuk nggak ngerasain terlalu jatuh banget ketika dianya melakukan sebuah hal yang memang jauh banget dari ekspektasi dia. Sebenarnya dia memang sakitnya gara-gara ekspektasi dia aja. Jadi sebenarnya ada porsinya aja lah ya sebenarnya, intinya ke situ. Kita boleh falling into deep, menikmati apa sih namanya sensasi jatuh cintanya segala, tapi kalau lo lupa logika lo, udah selesai gitu. Maksudnya kayak kamu you are falling in love with your imagination about her, you're not falling in love with her or him. Jadi maksudnya memang persepsi lo jatuh cinta itu harus seperti itu yang menjatuhkan dirimu sebenarnya. Berarti cinta itu tetap harus pakai logika? Ya, kita nggak bisa makan cinta juga soalnya. Tuh guys, lu nggak bisa makan cinta, lu giling kali. Hari gini, wah, makan tuh cinta. Jadi ekspektasi nomor 1, terus kemudian tetap harus logik, ya kan? Dan jangan lupa sebenarnya ada dua pihak di sini. Jadi bukan cuma kita, dan jangan jatuh cinta kepada persepsi kamu sendiri. Karena image kamu tentang dia yang ada di kepala kamu berbeda dengan image atau kenyataannya dia sendiri seperti apa. Persepsi orang pasti beda-beda. Bedain dulu dia yang sebenarnya dengan dia yang ada di pikiran kamu. Seperti itu. Ini oke kan? Topik kali ini menarik gitu. Kayaknya ini udah cukup lama nih. Mudah-mudahan kalian di luar sana yang lagi galau-galau soal cinta-cintaan ini menjawab secara general nih. Ya. Tadi pokoknya kuncinya yang gue tangkap adalah 1 harus pakai logika. Terus kedua tadi apa? Not too much expectation. Jangan banyak ekspektasi. Ya. Yang ketiga, bedain antara isi kepala lo tentang dia dan dia yang senyata-nyatanya. Nah, itu dia tuh. Ya sama sebenarnya yang keempat ini harus jadi nomor 1 sebenarnya. Serahkan aja semuanya pada Tuhan. Nah, itu aja sih sebenarnya. Ya, karena kan jodoh semua ada tangan Tuhannya. Balik lagi lo ya belajar mengikuti intuisi. Betul. Gitu. Oke, gitu aja vlognya nih, kayaknya udah panjang. Mudah-mudahan kalian suka karena ini topik yang berbeda yang pernah gue bahas di channel gue. Biasanya berat-berat nih. Biasanya gue diajak makan sama dia. Nanti diajak makan lagi, Bu, tenang aja. Lo mau lihat dia makan itu ada nanti di Lidah Berdansa ya. Ya udah gitu aja deh. Sa, thank you buat waktunya. Lu lagi sibuk apa? Gue lihat lu channel YouTube lo juga lagi jalan ya? Iya, boleh subscribe Morisa Gayatri S. Nanti gue kasih linknya seperti biasa. Ya udah gitu aja. And again, thank you buat waktu-waktunya. Sukses. Thank you, Chris. Sehat-sehat. Sampai ketemu juga. Siap. Jangan lupa bahagia. Siap, tuh dia. Jangan lupa. Gue Chris Morisa, bye bye. Dah.